Pernah kebayang nggak kalau ada satu kunci aja gitu yang bisa membuka semua pintu kebahagiaan, sekaligus jadi perisai buat ngelindungin kita dari semua rasa takut? Nah, hari ini kita bakal kupas sebuah konsep yang menjanjikan persis seperti itu. Coba bayangin deh, ada satu kunci emas. Kunci ini bukan cuma buat buka pintu sukses, rezeki lancar, atau ketenangan di dunia ya. Tapi juga, dan ini yang paling penting, gerbang menuju kebahagiaan yang abadi nanti. Inilah janji pertama dari konsep yang akan kita bedah ini. Nah, tapi kuncinya ini, kerennya lagi, punya fungsi ganda. Dia bukan cuma pembuka pintu kebaikan. Dia itu bisa jadi perisai yang nggak bisa ditembus sama sekali. Melindungi Anda dari setiap bayangan ketakutan, baik yang kelihatan di depan mata maupun yang sembunyi di dalam hati. Jadi, konsep luar biasa yang bisa jadi kunci sekaligus perisai ini, apa dong namanya ya? Dalam ajaran Islam, ini dikenal sebagai takwa. Iya, takwa. Mungkin kita sering dengar kata ini ya, tapi apa kita benar-benar paham sedalam apa maknanya? Yuk kita selami bareng-barang kekuatannya yang sejati. Oke, tadi kita udah ngomongin soal perisai kan? Nah, pertanyaannya, perisai ini ngelindungin kita dari apa sih sebenarnya? Ternyata ada dua jenis ketakutan mendasar yang kita semua, hadapi dalam hidup. Coba deh kita lihat. Di sisi kiri ada ketakutan duniawi. Ini sih kita kenal banget ya, stres kerjaan, cemas soal masa depan, atau tiba-tiba ngerasa dada sesak. Itu dia. Nah, di sisi kanan ada ketakutan yang, lebih dalam lagi. Ketakutan yang nyentuh jiwa kita. Soal pertanggungjawaban kita nanti di akhirat. Waduh, ngelihat daftar ketakutan tadi dari yang sehari-hari sampai yang soal akhirat, jujur bisa bikin overwhelmed ya, wajar banget. Tapi disinilah kerannya. Ternyata ada satu solusi buat semua itu. Solusi yang komprehensif dan kuat banget. Ya, takwa itu sendiri. Yuk kita lihat cara kerjanya. Nah, ini nih poin pentingnya. Takwa itu bukan cuma sekedar percaya di dalam hati, terus udah. Nggak gitu. Takwa itu kondisi sadar yang aktif. Kayak kita lagi bangun benteng yang super kokoh di dalam diri kita buat nahan semua hal-hal buruk. Pertanyaannya, gimana rasanya ya ada di dalam benteng itu? Pernah nggak sih pas lagi ada masalah gede banget, rasanya tuh sendirian, bener-bener sendirian? Nah, karunia pertama dari takwa ini langsung menjawab perasaan itu. Ini janji kalau Anda nggak akan pernah lagi merasa sendirian. Ini janji kebersamaan dari Tuhan yang mengubah segalanya. Oke, buat ngebayanginnya, coba kita pakai analogi ini. Bayangin, Anda harus jalan sendirian, di gang yang gelap, sepi, terus serem. Pasti deg-degan banget kan? Oke, sekarang situasinya sama. Gangnya sama. Tapi Anda nggak sendirian. Di kanan kiri Anda, ada pengawal-pengawal badannya gede. Gimana rasanya? Pasti langsung lebih tenang kan? Jalan pun jadi lebih pede. Kita naikin lagi levelnya, bukan cuma beberapa pengawal, tapi di belakang Anda ada satu batalion tentara, lengkap dengan senjatanya. Ancaman di gang gelap tadi jadi kayak nggak ada apa-apanya. Rasa takut hilang, lenyap. Dan inilah puncaknya. Kalau tentara aja yang ciptaan manusia bisa bikin kita nggak takut sama sekali. Coba bayangkan, gimana level aman dan tenangnya kalau yang nemenin kita itu sang pencipta tentara itu sendiri. Ayat ini benar-benar merangkum semuanya. Inilah janji utamanya. Dengan takwa, Anda dapat jaminan keamanan level paling tinggi, kebersamaan langsung dengan Tuhan. Sebuah rasa aman yang, ya ampun, nggak ada tandingannya. Oke, selain perlindungan total tadi, ternyata ada lagi karunia lain dari takwa yang luar biasa banget, yaitu pengetahuan. Tapi tunggu dulu. Ini bukan pengetahuan dari buku atau dari kelas ya. Ini beda. Ini kebijaksanaan yang datangnya langsung dari sumbernya. Konsep ini namanya ilmu laduni. Coba bayangin, dapat pencerahan atau pemahaman yang kayak di-download langsung dari langit ke hati kita. Tanpa perlu baca, tanpa perlu les. Nah, ada dua kisah nih yang bisa ngasih gambaran betapa dahsyatnya ini. Kisah pertama nih, ada seorang kakek, umurnya 70 tahun. Dia baru tobat dan nyesel banget. Terus dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Cuma minta satu hal, supaya bisa hafal Al-Quran. Dan, subhanallah, dalam satu malam, lewat mimpi, Allah kasih itu. Besok paginya dia bangun, udah hafal seluruh Al-Quran. Ini nunjukin gimana ketulusan dalam bertakwa itu bisa menembus batas logika.
Analogi kedua ini juga nggak kalah keren loh. Coba lihat penyu. Induknya cuma perlu natap anaknya yang baru netes, dan bom, anaknya langsung tahu siapa dirinya, di mana laut, dan gimana cara ke sana. Nggak ada sekolah, nggak ada kursus. Nah, kalau ke penyu aja Allah bisa menginstal pengetahuan kayak gitu, coba bayangin betapa mudahnya buat dia untuk ngasih kita pemahaman yang dalam banget langsung ke hati kita. Dapat perlindungannya, dapat ilmu darinya. Semua ini ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu pertanyaan fundamental. Sebenarnya, apa sih artinya kaya itu? Mungkin jawaban dari sini bisa mengubah total cara kita melihat kekayaan. Lihat deh perbandingan ini. Tajam banget. Di satu sisi, bayangin Anda punya segalanya. Emas segunung, uang nggak habis-habis. Tapi Anda nggak punya Tuhan. Hati rasanya hampa. Di sisi lain, bayangin Anda nggak punya apa-apa. Mungkin lagi di tengah gurun sendirian. Tapi Anda punya Tuhan. Mana yang lebih kaya? Nah, jadi intinya jelas banget kan, kekayaan yang sejati itu bukan soal apa yang kita punya, tapi siapa yang kita punya bersama kita. Dan inilah kesimpulannya. Karena takwa itu ngasih kita kebersamaan dengan Tuhan, maka orang yang paling bertakwa dialah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Titik. Seumur hidup kita ngejar-ngejar yang namanya kekayaan. Tapi pertanyaannya sekarang, setelah dengar semua ini, jangan-jangan kita ngejar jenis kekayaan yang salah. Coba deh kita renungkan lagi.